Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Shalom warga kerajaan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Ibadah hari ini akan dilayani oleh hambanya, yaitu Pastor Benny Kusno. Beliau adalah Senior Pastor dari Every Nation Church Surabaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk sepekan. Untuk ibadah onsite, Rock Surabaya kembali melayani Bapak Ibu Saudara untuk beribadah secara onsite di masing-masing satelit. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah bersama secara onsite di masing-masing satelit. Kubu doa juga akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung berdoa bersama dapat hadir di Rock Office atau join melalui Zoom. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap hari Selasa jam 7.30 malam. Kami juga mengundang para jemaat untuk mengikuti ibadah Sukkot Celebration yang akan diadakan tanggal 24 September jam 6.30 malam live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kami atau scan QR Code yang tertera sebagai berikut. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Tuhan memerintahkan dan perintah pertama kepada umat manusia adalah be fruitful and multiply. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 diterangkan untuk apa kita diciptakan. To reflect God. Untuk menunjukkan siapa Tuhan. Dan kita tahu salah satu kekuatan adalah ketika Tuhan berkata let us. Ya, let us make man and let them have dominion. Rupanya ada di dalam kesatuan itu ada kuasa luar biasa. Di belakang saya backgroundnya adalah pohon anggur yang sangat berbuah. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dan ranting yaitu saudara saya itu ada buah nanti di ujungnya. Apa yang bisa merusak buah? Pertama bukan cuma yaitu kelelawar ya, codot kita bilang. Tapi juga ulat. Dan satu lagi benalu. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. A man that had friends, kalau mau punya teman must show himself friendly. Friend di sana adalah ra'a. Kita yang masih ingat dalam Mazmur 23, the Lord is my shepherd, Yahweh ra'a. Ra'a bukan cuma gembala, tetapi juga artinya sahabat. Dan kita tahu ada tingkatan lebih tinggi daripada hamba, yaitu sahabat. And there is a friend that stick closer than a brother. Diperingatkan, friends are powerful. Teman itu bisa mempengaruhi kita karena baik, karena tidak baik. Karena itu belakangan ada istilah beware of frenemies. Friend tapi enemy. Yang diutus setan untuk menghancurkan hidup kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11, hati-hati kepada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Iblis pun menyaru sebagai siapa? Sebagai Kristus atau sebagai malaikat.
Kita dengar berapa banyak pengajaran di dunia ini katanya ketemu malaikat. Saya tidak usah sebut tentang itu karena ujilah setiap roh. Tetapi saudaraku, hati-hati kepada orang-orang yang bukan daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. Orang-orang semacam ini bisa melekat saudaraku seperti benalu. Karena ada teman yang bisa melekat lebih daripada saudara kandung kita. Berapa banyak kita, oh teman saya itu lebih dekat daripada saudara. Hati-hati saudara. Ya, ada yang baik, ada yang tidak. Apa tanda-tanda orang yang tidak baik? Pertama-tama, dia mengajak saudara untuk melakukan hal yang kompromi. Belum jahat, baru kompromi sedikit aja, sebentar aja. Hati-hati saudara. Yang tidak suka saudara mendekat pada Tuhan. Dia selalu mencuri waktu yang kita serah kepada Tuhan. Diajak kemana. Hati-hati saudara. Orang-orang semacam ini bukan ra'a ya. Tapi mereka adalah benalu. Orang yang tidak suka kalau kita dipakai oleh Tuhan, ada iri hati kelihatan kok. Ya, dia tidak bersuka cita buat sukses kita. Dan bukan cuma itu, kita diperingatkan. Saya pernah ngalami, ada seorang teman waktu saya menjadi kontraktor, istri saya peringatkan, orang ini tidak baik. Dia ngajak saya angkat saudara. Setelah itu saudaraku, ternyata bukan lagi udang di balik bakmi ya, tapi udang di balik udang. Pokoknya ada maksud yang sangat tersembunyi. Dan saya mengalami seperti kerbau dicocok hidung. Saya ini bela dia sekalipun salah. Apa kekurangan saya? Pak Alex memperingatkan saya, Vin, lu itu setia kawan. Hati-hati bela kawan yang salah. Itu mungkin kekurangan kita yang asal Surabaya dan banyak daripada kita. Bangga dibilang setia kawan. Tunggu dulu. Dan orang ini melakukan banyak hal yang buruk. Bahkan saya bisa menyerahkan ya tender yang saya terima, dia sama-sama kontraktor kepada dia. Seperti kerbau dicocok hidung. Tetapi karena itu hati-hati. Ada teman yang betul-betul sejati, ada yang frenemies. Karena itu umat Tuhan mau berbuah, hati-hati pada benalu. Tuhan memberkati kita semua. Singkirkan benalu-benalu dari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, dan kesehatan yang sudah Kau berikan bagi kami semua. Sebentar lagi kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua ini menjadi remah dan kekuatan bagi kami semua. Sertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Kita bawa sukacita kita. Kuasa Tuhan di setiap engkau. Amin. Mari bersukacita. Katakan. Padaku lari berikan kuasa. Amin. Kuasa menaklukkan dunia. Yes. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku lari berikan kuasa. Kuasa menghancurkan dunia. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Yes. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib kekal selamanya. Yes. Kita sambut Yesus kita. Oh ya. Berkatakan dengan iman di hadapan Tuhan. Padaku lari berikan kuasa. Kuasa menghancurkan dunia. Oleh
syukur setiap hatimu di hadapan Tuhan. Dengan hati yang mengucap syukur Tuhan, persiapkan kami menikmati Engkau. Menikmati Yesus dalam hati kami. Kami bawa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buka hati di hadapan, persembahkan hati yang terbaik. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh ya kudus Tuhan, oh yeah. Ku
Engkau yang semakin dikuatkan ketika kami menaikkan pujian kami Tuhan. Ada iman yang semakin diteguhkan ketika kami mengangkat tangan kami. Karena kami tahu kami menyembah, kami memuji Tuhan yang dahsyat luar biasa. Inamayana. Oh, yes. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Yes. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Oh, yeah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Engkau yang ada di rumah dimanapun kau berada, angkat tinggi tangan. Sing hallelujah to the Lord. Oh Jesus. Sing hallelujah to the Lord. To the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah. Yes. Sing hallelujah. Oh, hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Jesus, Jesus. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing, yes. Segala belenggu-belenggu dilepaskan ketika kami memuji-mu Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Oh, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sekali lagi angkat suaramu katakan kau. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perkenanan Tuhan. Kami diberikan kesempatan menyembah. Kami masih diberikan waktu untuk memuji nama Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah ini. Dan tiba saatnya Tuhan, hati kami akan mendengar, telinga kami mau mendengar firman-Mu. Berbicara secara pribadi agar firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus, kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu yang siap untuk diberkati lebih lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Shalom jemaat GBI Rock Surabaya yang saya kasihi. Pada
Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan buat saudara yang berbakti di rumah saudara masing-masing bersama dengan keluarga maupun bersama dengan teman-teman yang lain. Memang banyak di antara kita yang masih memilih untuk beribadah di rumah, tapi kita mau percaya sama-sama bahwa sekalipun saudara beribadah di rumah, tetapi esensi ibadah itu tetap sama. Dan pada waktu kebenaran firman Tuhan dibagikan, dan kita merespon dengan hati yang terbuka, saya percaya kebenaran itu pasti akan memerdekakan setiap kita. Dan saya berterima kasih kepada Pastor Daniel Yanuar dan seluruh kepemimpinan GBI Rock Surabaya yang memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan bersama-sama dengan saudara. Hari ini saya memberikan tema atau judul khotbah saya, Tuhan, apa yang salah? Tuhan, apa yang salah? Saudara, hari-hari ini pertanyaan itu ditanyakan oleh banyak orang. Termasuk oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang percaya seperti saudara dan saya. Mengapa hal buruk terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa hanya saya dan orang-orang yang saya kenal, saya tahu mengasihi Tuhan, mengalami hal itu? Sedangkan saya juga tahu ada orang-orang yang gak cinta Tuhan, tidak beribadah, tidak mengalami masa sesulit saya. Apakah Tuhan tidak adil? Atau kalau Tuhan memang benar mengasihi saya, apakah Tuhan lepas tangan? Atau mungkin benar-benar kuasa Tuhan itu tidak seperti yang firman Tuhan katakan. Dengan kata lain, kuasa Tuhan terbatas. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai mempertanyakan kedaulatan Tuhan, atau mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Pada waktu pertanyaan-pertanyaan itu tidak direspon dengan benar, maka kita akan hidup di dalam ketakutan dan hidup ini seperti random, ya, di mana sepenuhnya probabilitas yang terjadi. Ya, tidak ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berdaulat, penuh dengan hikmat dan kasih-Nya luar biasa. Dan rencananya akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya di tengah-tengah masa yang paling sulit sekalipun. Saudara, hari ini kita akan belajar satu kisah dari Rasul Paulus di dalam perjalanannya, saudara. Dari pada waktu dia di penjara di Kaisarea lebih atau hampir 3 tahun, ya, pada waktu itu oleh Gubernur Felix, dan kemudian Paulus berangkat ke Roma, ya, karena Paulus banding. Saudara tahu Paulus ini adalah warga negara Roma, jadi dia bisa banding ke Kaisar. Dan karena dia banding, maka dia harus berada di Roma. Perjalanannya ke Roma disertai dengan Dr. Lukas, ya, penulis kitab Lukas dan juga penulis kitab Kisah Para Rasul. Dan seorang yang bernama Aristarchus, seorang dari Makedonia. Nah saudara, dia juga dikawal oleh perwira Romawi yang bernama Julius. Di dalam perjalanannya, pada waktu itu perjalanan dilakukan dengan kapal. Ya, sesampai Paulus di kota yang bernama Lasea, Paulus memberikan nasihat kepada seluruh rombongan, ya, untuk tidak meneruskan perjalanan. Mengapa? Karena Paulus tahu bahwa keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi nasihat Paulus tidak dihiraukan, baik oleh perwira Julius, oleh jurumudi dan nahkoda kapal yang menganggap bahwa mereka lebih pengalaman dari Paulus. Jadi mereka tetap melanjutkan pelayaran mereka. Akhirnya apa yang diperkirakan oleh Rasul Paulus dan diperingatkan kepada kapten kapal dan juga kepada perwira sungguh-sungguh terjadi. Kapal hanyut karena angin yang kencang dan mengalami badai yang begitu dahsyat. Begitu dahsyatnya terjadi badai sehingga kapal semakin menjauh dari pantai
dan mereka kehilangan arah. Mereka membuang alat-alat kapal dan juga barang-barang bawaan. Ya, jadi seluruh barang-barang bawaan harus dibuang ke laut. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak menentu. Di sini saya ingin mengajak saudara untuk mengamati apa yang dituliskan di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-21. Dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah saudara, luar biasa. Rasul Paulus di tengah-tengah ketidakberdayaan seluruh kapal, mulai nahkoda, awak kapal, dan juga perwira Julius, perwira Roma yang menjaga ratusan napi yang akan dibawa ke Roma, termasuk Paulus. Paulus berdiri dan mengatakan, hei, kalian harus makan, itu yang pertama. Yang kedua dia katakan, sebenarnya kalau saja nasihat saya diikuti, maka kita nggak sampai kepada keadaan yang buruk. Nah saudara, Rasul Paulus bukan pembuat keputusan, tetapi keputusan yang salah yang dilakukan oleh nahkoda, oleh perwira, mengakibatkan Paulus berada di tengah-tengah gelombang yang dahsyat. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak selalu keputusan saudara sebagai orang percaya yang akan terjadi. Saudara bekerja di kantor, saudara punya bos buat keputusan. Dan keputusannya salah saudara. Keputusan yang mungkin tidak tepat di masa pandemi. Saudara berada di bangsa ini dan ada hal yang terjadi di masa-masa yang sulit seperti ini bukan karena saudara buat keputusan, tetapi karena saudara berada di bangsa Indonesia. Ya, dan tidak semua keputusannya mungkin saudara setuju. Tetapi karena saudara orang benar, perhatikan baik-baik apa yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan kepada seluruh orang yang berada di kapal bahwa dalam konteks Paulus ada malaikat yang datang kepada Paulus di malam hari. Dan kemudian mengatakan kepada Paulus bahwa tidak ada seorang pun di antara orang yang berada di kapal itu yang akan binasa. Kecuali kapalnya. Ya. Dan kemudian malaikat itu mengingatkan kepada Paulus jangan takut. Karena tugas Paulus belum selesai. Dia masih harus menghadap kaisar. Dan orang yang lain yang berada di atas kapal itu menerima anugerah kasih karunia, ikut selamat karena ada Paulus di tengah-tengah kapal. Dahsyat saudara. Di sini kita melihat bahwa sebagai orang percaya, keadaan boleh buruk, keputusan orang lain bahkan bisa membuat keadaan saudara menjadi buruk. Tetapi saudara, kalau waktunya belum tiba, sekalipun Rasul Paulus di tengah badai yang dimana sangat-sangat mungkin terjadi karam kapal dan seluruh yang ada di kapal itu mati, tenggelam. Tetapi Tuhan mengatakan ini, bahwa Paulus belum selesai dengan menunaikan tugasnya untuk berada di Roma berbicara di hadapan kaisar.
Itu sebabnya ada perlindungan, kuasa, kedaulatan Tuhan yang melindungi Paulus untuk tetap berada dan selamat karena dia harus menuntaskan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia. Apa yang kita pelajari, saudara? Saudara, setiap kita punya rancangan dalam hidup kita. Tuhan punya ketetapan dalam kehidupan saudara dan saya. Keadaan boleh buruk, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memakai saudara untuk masuk dalam rencananya, berkuasa untuk membawa saudara untuk menggenapi setiap tujuan saudara di dalam Kristus. Itu sebabnya dengan yakin Rasul Paulus mengatakan, tabahkanlah hatimu karena aku percaya bahwa apa yang Allah katakan kepadaku itu pasti terjadi. Dan sungguh saudara, kisah ini akhirnya diakhiri dengan karam kapal, ya. Jadi kapalnya sungguh-sungguh karam, tetapi seluruh orang yang berada di kapal itu tidak ada yang mati, saudara. Luar biasa, ya. Dan kalau kita melanjutkan membaca di Kisah Para Rasul Fatsal 28 dikatakan bahwa mereka semua selamat di sebuah pulau yang pada waktu mereka berada di pulau itu mereka baru tahu bernama Malta. Jadi saudara, Malta bukan tujuan mereka. Bukan tujuan perwira, bukan tujuan nahkoda kapal, dan juga bukan tujuan Paulus. Tetapi Tuhan memakai, bahkan kebodohan, Tuhan memakai kesalahan manusia. Tetap Tuhan bekerja untuk mewujudkan rencananya. Jadi saudara, Malta bukan kebetulan. Malta berbicara tentang pengalaman kehidupan kita yang tidak kita rancangkan, tidak kita doakan, tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa penduduk di Pulau Malta ini sangat ramah terhadap mereka. Jadi ada seperti penyambutan ya kepada 276 orang yang selamat dari karam kapal. Ya, mereka menyalakan api unggun yang besar. Ya, karena pada waktu itu mulai turun hujan dan hawanya mulai masuk ke musim dingin. Jadi mereka perlu api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka yang baru mengalami karam kapal, saudara. Mereka baru berada di air untuk waktu yang cukup panjang dan mereka perlu untuk menghangatkan diri mereka. Dan penduduk pulau itu berbaik hati. Ya, kita mulai membaca di ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul 28. Dikatakan ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus ini kalau dilihat dari mata orang dunia tragis saudara. Barusan hampir mati karena karam kapal, ya, dan kemudian akhirnya terselamatkan berada di daratan, lagi menghangatkan diri, ada ular beludak menggigit tangannya dari 276 orang yang akhirnya diselamatkan. Kok ya Paulus yang akhirnya mengalami gigitan ular berbisa dan mematikan. Itu sebabnya orang-orang yang mengamati mengatakan, oh ini orang ini memang seorang pembunuh. Ya, karena baru dia lolos dari lautan, sekarang dia nggak lolos lagi karena digigit oleh ular. Mari kita lanjutkan. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak
atau akan mati rebah setelah itu, seketika itu juga. Tapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara, barusan kita membaca, mereka mengatakan ini pasti seorang pembunuh. Tidak lama kemudian mereka punya konklusi yang lain. Ini pasti seorang dewa. Apa yang kita bisa pelajari? Dalam hidup ini banyak sekali suara yang ada di sekeliling kita. Dan kalau kehidupan kita, identitas saudara dan saya, ditentukan apa kata orang, apa suara yang paling lantang berbicara kepada hidup kita, maka kita satu kali bisa merasa benar kita ini memang penjahat dan layak menerima hal buruk. Atau satu kali pada waktu orang memuji kita, orang mengelu-elukan kita, kita sungguh-sungguh merasa, mungkin kita tidak merasa kita dewa, tapi kita merasa memang kita ini manusia yang paling hebat. Bukankah itu yang sering terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu dalam kehidupan manusia? Pada waktu dia terpuruk, dia merasa dia adalah orang yang paling buruk, paling tidak ada harapan. Tetapi pada waktu keadaan yang baik dan dia berhasil, atau paling tidak dia merasa karena dia segala sesuatu menjadi lebih baik. Dia merasa orang yang paling hebat yang pernah ada. Nah saudara, Rasul Paulus tidak mempedulikan baik pada waktu orang mengatakan dia seorang pembunuh atau pada waktu orang mengelu-elukan dia sebagai seorang dewa. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk dan disambut sebagai Mesias. Orang melepas jubahnya sebagai karpet yang akan dilalui oleh keledai yang ditunggangi Yesus. Mereka ambil daun-daun palem dan mengelu-elukan Yesus dengan mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi di minggu yang sama, orang-orang yang sama berkumpul di tempat yang agak berbeda, tidak persis sama di pintu gerbang Yerusalem, menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Jadi saudara, kita belajar bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Termasuk pelayanan saudara, termasuk apa yang saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ditentukan oleh orang-orang yang ada dan bersuara tentang hidupmu. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan tentang hidupmu. Nah saudara, mari kita lanjutkan cerita kita ini. Dan tentu seluruh pulau itu jadi gempar karena ada seorang yang barusan lolos dari maut, dari karam kapal, terus digigit ular juga tidak mati. Dan mereka semua mengatakan, wah ini dewa ini dewa. Pada saat yang sama, di ayat yang ke-8 kita membaca ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Publius adalah gubernur Pulau Malta. Pada saat itu gubernur mencari orang yang atau tabib yang bisa menyembuhkan ayahnya. Ya. Dan ayah Publius ini rupanya demamnya hebat dan mengalami disentri. Mungkin saudara manusia modern mengatakan disentri penyakit ringan. Tapi pada masa itu disentri itu bisa berakibat fatal. Nah saudara, hal ini dicatat ya oleh tabib yang bernama Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Ya. Jadi dia mengamati Publius ini punya papa, keadaannya demam berat, ya, keadaannya kesehatannya kurang baik. Pertanyaannya kenapa Paulus yang masuk ke kamarnya yang berdoa? Alasan satu-satunya yang masuk akal adalah karena Paulus dianggap dewa, saudara. Karena pada waktu dia digigit oleh ular, ya, dia selamat. Dia mengebaskan
ular itu dengan tangannya. Dan perhatikan baik-baik. Dia berdoa dan menumpangkan tangan atasnya dan menyembuhkan dia. Saudara, tangan Paulus yang digigit ular, yang orang katakan kali ini Paulus pasti mati. Tangan yang sama Tuhan pakai untuk ditumpangkan ke atas orang sakit. Dan orang sakit itu dalam hal ini adalah ayah dari gubernur pulau itu dan menyembuhkan ayah Publius. Tangan yang menurut orang dunia akan membawa kematian pada awalnya. Tangan yang olehnya orang-orang di pulau itu mengatakan dia pasti pembunuh. Tangan yang sama Tuhan pakai untuk menumpangkan atau untuk ditumpangkan kepada orang sakit dan orang itu sembuh. Dan saudara, bukan hanya terjadi kesembuhan buat ayah Publius. Di ayat yang ke-9 dikatakan sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka disembuhkan juga. Tangan yang hampir membuat Paulus kehilangan nyawanya, Tuhan pakai untuk menyembuhkan nyawa, untuk mengembalikan kehidupan buat orang-orang yang sakit. Apa yang kita pelajari, saudara? Saudara, di dalam keadaan yang sulit, kalau kita salah meresponi, kita akan melihat, kenapa Tuhan? Aku melayani Engkau, aku mengalami karam kapal. Mungkin saudara hari ini tidak mengalami karam kapal di masa pandemi, tetapi badai selama pandemi ini membuat usaha saudara karam. Saudara anak Tuhan, saudara giat melayani Tuhan, saudara mulai berpikir dan mulai menganalisa keadaan dan mengatakan, Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Belum selesai saudara menghadapi keadaan yang sulit di dalam bisnismu, maka engkau mengalami sakit. Saudara, belum Paulus kering dari air laut, dinginnya laut yang hampir saja membuat dia binasa. Dia digigit ular dan ular ini berbisa mematikan. Tetapi Paulus, saya percaya, menguatkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia percaya dia akan pergi ke Roma, dia akan sampai kepada Kaisar seperti yang malaikat itu tunjukkan kepada dia pada waktu dia masih ada di atas kapal. Dia harus menghadap Kaisar. Dia belum selesai, dia menguatkan dirinya. Dan benar saudara, ternyata Tuhan memakai gigitan ular sebagai tanda sehingga Publius memberikan kesempatan untuk Paulus boleh berdoa untuk ayahnya. Saudara, karena Publius tidak pernah tahu bahwa yang diminta untuk menyembuhkan ayahnya adalah seorang rasul yang sudah punya track record menyembuhkan banyak orang sakit dalam pelayanannya. Gubernur ini tidak tahu. Tapi Tuhan bisa membawa panggilan Paulus digenapi di pulau Malta yang tidak pernah Paulus bahkan pikirkan sebelumnya. Nah saudara, setelah keadaan itu dikatakan di ayat yang ke-10, Lukas menuliskan mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saya ingin saudara menggarisbawahi kalimat yang terakhir, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara perlu mengingat semua barang bawaan, semua persiapan Paulus untuk pergi ke Roma sudah kandas di tengah lautan saudara pada waktu badai terjadi. Saudara, kalau saudara membaca akhir daripada Kisah Para Rasul 28 di mana Paulus berada di Roma, awalnya Paulus harus menyewa rumah sendiri di Roma dengan biaya sendiri. Dia memerlukan keuangan untuk bisa tinggal di Roma sambil menunggu Kaisar untuk memanggil dia. Dan apa yang dia sudah kumpulkan, dia persiapkan, dipersiapkan oleh murid-murid,
dipersiapkan oleh gereja Tuhan, tiba-tiba kandas, satu malam kandas, semuanya hilang. Dan saudara, hal yang sama. Saudara bisa mengalaminya hari ini. Usaha yang saudara sudah bangun bertahun-tahun tiba-tiba kandas karena badai masa pandemi ini. Tetapi saudara melihat Tuhan turut bekerja di dalam keadaan apapun. Bahkan lewat kesalahan manusia, Tuhan pakai perjalanan Paulus di Malta untuk menyediakan apa yang dia butuhkan. Bagaimana Paulus bisa mengontrak rumah, menyewa rumah selama di Roma, bagaimana biaya hidupnya, bagaimana dia tetap bisa melayani selama dia di Roma, karena Tuhan menyandarkan Paulus untuk berada di Malta. 3 bulan terjadi yang pertama, terjadi kebangunan rohani. Satu pulau boleh mengenal Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kemudian mempersiapkan apa yang Paulus butuhkan untuk pergi ke Roma. Saudara, kita bisa bertanya, mengapa Tuhan hal ini terjadi? Mengapa saya dan tidak orang lain? Mungkin saudara tidak pernah tahu jawaban atas pertanyaan itu. Tetapi saya mendorong saudara untuk mengubah pertanyaan. Yang saudara punya, saya juga punya. Instead of, bukannya kita fokus kepada mengapa Tuhan hal ini engkau izinkan, mengapa ini terjadi, mengapa Tuhan. Tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan dengan apa yang terjadi, apa yang engkau mau aku lakukan, apa yang engkau mau aku responi, karena aku percaya engkau turut bekerja dalam segala perkara, segala saudara, bukan sebagian besar perkara, bukan 90% perkara, tapi segala perkara. Hanya untuk mendatangkan kebaikan. Bukan buat semua orang saudara. Buat saudara yang dipanggil. Buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buat saudara anak-anak Tuhan yang dipanggil seturut dengan rencananya. Rencana Tuhan tidak bisa dan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh pandemi. Oleh manusia, oleh kebijakan pemerintah, oleh apapun juga. Tetapi Tuhan yang memulai pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan saudara, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Dia berdaulat, dia berhikmat, dan dia mengasihi saudara. Satu rambut pun tidak akan jatuh dari kepalamu tanpa seizin Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Lewat firman-Mu kami kembali diingatkan. Allah kami berdaulat, Allah kami dahsyat. Allah kami mengizinkan perkara yang bahkan buruk. Perkara yang terjadi atas hidup kami bahkan karena kesalahan orang lain. Atau mungkin karena kesalahan kami. Tapi Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kalau kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kami, apapun boleh terjadi. Karam kapal boleh terjadi, karam usaha boleh terjadi, apapun boleh terjadi. Tapi Engkau akan membawa kami ke Malta kami, ke tempat yang tidak pernah kami pikir kami akan ada di sana. Tetapi kami melihat tangan-Mu di tempat, di Malta kami, yang akan membawa kebangunan rohani, yang akan membawa kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, jemaat GBI Rock yang ada di Surabaya ini. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka, mereka diberkati. Supaya mereka menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah boleh sangat terberkati dengan ibadah kita hari ini dan pujian dan penyembahan dan firman yang kita sudah boleh dengar sama-sama. Dan biarlah kiranya saya berdoa bahwa pujian dan penyembahan tidak hanya kita lakukan ketika kita ada di ibadah hari Minggu seperti ini, tetapi boleh menjadi lifestyle, gaya hidup
di dalam diri kita. Dan biarlah kiranya Sang Raja itu berkenan untuk terus ada dan bertahta di dalam hati kita dan memimpin kita di dalam kehidupan kita. Dan biarlah juga kiranya firman kebenarannya yang ajaib, dahsyat, mulia dan berkuasa dan menuntun kita untuk senantiasa ada dalam jalan-jalan dan kehendaknya boleh terjadi dalam kehidupan saudara. Kita akan masuk ke dalam perjamuan, saudara persiapkan roti dan anggur. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita melakukannya, maka kita diingatkan kembali dan diteguhkan kembali akan setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Bapa terima kasih untuk roti dan anggur dan juga kesempatan dan waktu yang Tuhan beri untuk sebentar kami boleh ada sama-sama makan roti ini dan minum anggur ini. Dan biarlah kiranya kami mau melakukannya dengan pengertian yang benar yang datangnya daripada Engkau. Dan ketika kami melakukannya, kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kuasa-Mu dinyatakan di dalamnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti bersama-sama dengan saya. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan Alkitab berkata, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Biarlah kiranya ini boleh menjadi peringatan akan aku, akan apa yang aku kerjakan bagi kamu. Karena saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Buka cawan sama-sama dengan saya. Mari kita angkat, kita berdoa. Bapa terima kasih. Sekali lagi, ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa, darah yang dicurahkan untuk membawa hidup kita dalam kebenaran. Karena kuasa dosa telah dipatahkan. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk putra, sang putra yang Tuhan karuniakan, yang Bapa karuniakan. Terima kasih kembali kami diingatkan akan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami terus membawa akan kehidupan kami berada di dalam pimpinan yang daripada Engkau sendiri. Oleh karya-Mu dan oleh kemurahan-Mu, Roh-Mu boleh menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara, dan biar kiranya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga boleh turun dalam kehidupan saudara, menyertai, memimpin, memberi kekuatan, menjaga, memelihara, dan di dalam dan lewat hidup saudara namanya senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GPI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua sudah diberkati melalui ibadah hari ini. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa, informasi ibadah onsite, informasi komsel atau pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di nomor hotline Rock Surabaya. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Penatua Rock International Ministry, yaitu Pastor Elusai Franky Utana. Mari kita share link ibadah hari ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua sosial media Rock Surabaya. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.